saya kemudian muncul pendapat, kamu setuju atau enggak? Saya katakan bahwa kesimpulan penelitianmu ini prematur. Kenapa? Karena jumlah sampelmu tidak memenuhi syarat. Apa pendapat? Saya menyadari bahwa keterbatasan penelitian saya pada hasil kesimpulannya memang masih belum valid. Oke, kalau kesimpulanmu tidak valid, apa yang bisa kamu harapkan dari para pembaca skripsimu? Maaf, bukan valid, memang kurang. Iya, tidak valid, harus tegas. Kamu kan kuantitatif tuh. Kuantitatif itu cuma ada merah atau putih gitu ya. Jadi kalau memang dia prematur, jumlah sampelnya kurang, berarti dia tidak valid. Kalau ada skripsi yang tidak valid, kami bertiga sebagai pembaca skripsi, apa yang bisa kami manfaatkan dari skripsi yang tidak valid, yang kesimpulannya prematur? Mungkin bisa menjadi literatur yang kemudian hari akan lebih di. Berarti nggak sama dengan yang kamu tulis ya? Kamu nulisnya apa? Apa manfaat skripsimu? Ada nggak ditayangkan? Kalau ditayang tujuannya. Ada tujuan, ada kegunaan kan? Ada nggak kegunaan? Nggak ditayangkan. Kalau gitu apa yang kamu tulis di skripsimu? Kegunaan penelitianmu ini apa? Kalau nggak cocok antara yang kamu tulis dengan yang realitasnya, kasihan kamunya. Kan seperti dukun ya, menulis sesuatu yang tidak realistis. Manfaatnya secara teoritisnya Bapak untuk akademik diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah ilmu serta Pertanyaan saya, bagaimana mungkin kamu bisa menambah ilmu kami bertiga ketika ternyata kesimpulanmu prematur dan tidak valid? Di bagian mana ilmu yang kami dapat dari sebuah penelitian yang prematur dan tidak valid? Ilmu yang mana yang kami dapat? Mungkin untuk penelitian ini menurut saya Bapak tidak secara keseluruhan memang tidak prematur, memang masih terdapat. Siapa bilang tidak prematur? Tadi sudah kita tegaskan prematur, no? Dan kamu sudah setuju prematur karena jumlah sampelmu tidak memadai, tidak valid. Tuh. Nah, kemudian kita tetap masih ingin menggali manfaat, kan katanya hidup itu harus berhikmah ya. Kita masih tetap dengan positive thinking. Apa sih yang kira-kira bisa kami ambil dari skripsimu yang prematur dan tidak valid ini? Mungkin untuk pembaca atau peneliti selanjutnya lebih berfokus atau meningkatkan jumlah sampelnya Bapak. Berarti pembaca, saya kan dosen metodologi ya, nanti saya akan cerita di kelas. Ini ada penelitiannya Juhud. Dia jumlah sampelnya kurang, karena jumlah sampelnya kurang maka kesimpulannya menjadi prematur dan tidak valid. Tolong jangan dicontoh itu tuh. Iya tuh. Tolong jangan dicontoh. Artinya kalian kalau bikin penelitian harus sampelnya memenuhi syarat ya. Silakan pakai metode penelitiannya siapapun. Ada yang bilang 10%, ada yang pakai nomogram king, silakan. Tapi harus memenuhi syarat. Sehingga kemudian kesimpulannya tidak prematur dan datanya valid, sehingga kemudian orang menjadi semakin bersemangat untuk memanfaatkan skripsi itu. Itu pelajaran yang kita dapat. Sekarang saya ingin lihat variabelnya. Ada berapa variabel di judul skripsi? Tayangkan judulnya biar kita bisa main di situ ya. Ada berapa variabel? Berapa variabel? Oke, apa aja? Yang pertama tingkat kepercayaan, yang kedua variabel ingat dan minat. Mana yang variabel pengaruh? Pengaruh itu variabel independentnya yaitu kepercayaan. Kepercayaan atau tingkat kepercayaan? Tingkat kepercayaan. Oke. Terus yang terpengaruhnya di? Terpengaruhnya di minat masyarakat. Terus kalau beralih ke sertifikat itu apa? Beralih ke sertifikat elektronik itu apa? Sebagai bentuk dari sikap masyarakatnya. Ini ada dua variabel nih. Variabel pertama tingkat kepercayaan, variabel kedua minat masyarakat. Terus ada tulisan lagi tuh beralih ke sertifikat. Itu sebagai apa? Apa peran dia di dalam judul skripsimu itu? Sebagai objek penelitian. Objek penelitian atau konteks penelitian? Konteks penelitian. Apa bedanya konteks penelitian dengan objek penelitian? Objek penelitian lebih ke variabel, untuk konteks lebih ke mau dibawa kemana tujuan atau penelitian ini. Apakah ketika kamu menyebut, sekarang kita fokuskan dulu ya,
Apakah kamu benar menyebut bahwa beralih ke sertifikat elektronik itu sebuah konteks atau sebuah objek? Mana kau pilih dulu nih, karena dari situ kita mainnya. Dia itu konteks atau objek? Beralih ke sertifikat elektronik. Konteks ya, oke, kita bermain di situ. Kalau beralih ke sertifikat elektronik itu sebagai konteks, maka apakah semua pertanyaan yang ada di variabel pengaruh maupun yang terpengaruh selalu dikaitkan dengan konteks? Iya. Coba buktikan satu indikator yang berkaitan dengan konteks. Ada berapa indikator? Tingkat kepercayaan ada berapa indikator? Ada nggak di tayangan? Ada 8 indikator. Ada bisa di tayangan nggak? 8 indikator. Kita lihat apakah dia selalu terkait dengan konteksnya. Oke. Jelaskan Mas, jelaskan kaitan 1 sampai 8 itu dengan konteksnya. Contoh 1 ini, 2 ini. Contoh konteks dalam variabel X ini keamanan ini. Contohnya pada keamanan penyimpanan data Bapak. Pada keamanan penyimpanan data ini memiliki konteks yakni bahwasanya apabila masyarakat percaya terhadap keamanan pada penyimpanan data, maka minat beralih masyarakat dapat terpengaruh. Oke, sekarang dia relevan nggak dengan poin sebelahnya tuh, minat beralih, kesadaran dan ketertarikan? Hasil penelitianmu ada nggak relevansi antara keamanan penyimpanan data itu dengan upaya membangun kesadaran dan ketertarikan? Hasil penelitianmu menunjukkan itu nggak? Kita kan sedang bicara konteksnya ya. Kalau secara konteks dari keamanan dan pada penyimpanan datanya tidak ada untuk Nggak ada tuh? iya. Terus apa gunanya skripsi? Kesadaran nggak ngaruh nih, nggak peduli deh. Udah nggak tertarik masyarakat tuh. Kamu mempertimbangkan nggak bahwa ada gap pengetahuan antara teman-teman di level atas, elit Indonesia ketika mengambil keputusan dengan pengetahuan masyarakat di kelas bawah. Masyarakat di kelas bawah punya literasi digital yang lemah, yang di atas punya literasi digital yang kuat, tapi kuatnya dengan tanda kutip ya, karena ada pesan sponsor di situ. Kamu paham itu nggak? Paham. Ketika kamu paham itu dimasukkan nggak ke dalam cerita skripsimu? Enggak tuh? Nah, karena enggak, akhirnya skripsimu jadi sudah tidak valid, prematur, tidak membumi loh. Karena kemudian yang kamu teliti itu seperti hanya di atas kertas, karena ternyata di masyarakat nggak begitu levelnya. Oke, sekarang kita main di tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu kan bukan variabel murni yang bisa berdiri tegak sendiri tuh. Tingkat kepercayaan itu kan dipengaruhi oleh sekian banyak variabel yang lain. Jadi ada sekian banyak variabel yang mempengaruhi tingkat kepercayaan, baru kemudian tingkat kepercayaan mempengaruhi minat dan seterusnya. Kamu mempertimbangkan itu nggak? Bahwa ada sekian jejaring variabel. Nah, kalau gitu apa temuanmu bahwa tingkat kepercayaan itu sebelum dia mempengaruhi minat, dia juga dipengaruhi oleh sekian banyak variabel. Apa data yang kamu dapat? Menurut kajian literatur yang saya baca sebelumnya juga, tingkat kepercayaan ini juga salah satunya ada tingkat kepuasan, kemudahan dan Mana duluan? Puas dulu atau percaya dulu? percaya. Percaya dulu baru puas. Oke, berarti apa kaitannya dengan skripsimu gimana? Dia percaya, dia puas, baru dia berminat. Ya. Kalau begitu ada variabel antara tuh. Ada variabel antara di sela-sela variabel pengaruh dan terpengaruh. Variabel antaranya nggak kamu amati. Apakah kamu nggak menyadari bahwa
variabel antaramu itu bisa menjadi variabel pengganggu. Jadi angkamu tadi 57%. Nah, itu bukan angka yang asli, karena ada variabel pengganggu di situ. Itu nggak kamu amati. Kita perhatikan, kesimpulan prematur, data tidak valid, variabel pengganggu tidak diamati. Terus piye skripsimu? Untuk variabel mediatornya sebelumnya saya amati. Terus nggak dihitung. Kalau diamati berarti kan dihitung pengaruh dia tuh. Kalau dihitung berarti kan dikurangi angka 57 itu. Jadi tidak segitu sebetulnya pengaruhnya itu. Coba kesimpulanmu berapa pengaruhnya? Yang angka terakhirnya itu. Sekian persen berpengaruh terhadap minat. 57 toh? Berarti angka 57-nya kan nggak murni itu. Karena ada variabel pengganggu di situ. Ada orang bilang variabel antara, tapi saya menyebutnya variabel pengganggu karena dia mengganggu angka 57-mu itu. Terus gimana skripsimu ini? Baik Pak, sebelumnya saya mengamatinya dari penelitian Purwanto, Pak. Bahwasanya dari ke-8 indikator tersebut ada variabel perantaranya yaitu niat itu dari Bapak minat. Baru kemudian setelah masyarakat berminat baru mereka akan melakukan. Mereka berminat baru mereka percaya. Mereka percaya baru berminat. Mereka percaya baru berminat. Iya. Nggak dibalik. Mereka berminat baru mereka percaya. Kalau dari yang saya baca dari Purwanto ini kepercayaan dulu baru minat. Oke. Kalau kamu ingin bikin izin bangunan, kita ambil contoh lain. Kamu berminat membuat izin bangunan itu karena kamu percaya atau kamu memang tahu bahwa izin bangunan itu berguna buatmu? Gimana? Lebih tahu lebih berguna. Berarti berguna, Pak, pemahaman tentang kegunaan itu muncul sebelum minat tuh. Banyak sekali berarti pengganggu variabel itu. Setiap kita bahas ketemu variabel pengganggu. Oke, sekarang kita pindah topik. Coba kasih lihat petamu tadi itu. Kita orang STPN ya, nggak boleh salah bikin peta dan tidak boleh makro. Judulmu desa tuh? Judulmu desa, tapi peta administrasimu kabupaten itu ya? Kota. Ya, kota. Maka ini perintah. Perintah saya adalah buat peta administrasi desa, ya, atau kelurahan ya. Jadi kamu ganti itu peta administrasi Kota Mojokerto itu dengan peta administrasi Kelurahan Jagalan Kota. Kenapa begitu Pak Aris? Karena itu terlalu makro. Kamu kan penelitianmu kan levelnya mikro ini, sudah di kelurahan, ya? Gitu. Oke, ya. Sebelumnya saya sempat meminta data pada kelurahan untuk data SKP-nya. Dosen penguji nggak mau tahu. Bagi saya, ilmuwan itu terserah bagaimana caranya harus dapat. Banyak caranya tuh. Kamu bisa datang, saya kan pengalaman 30 tahun ke desa. Kamu datang ke desa, ada meta monografi segala macam, kau bisa dekati tuh. Jangan kemudian nggak dikasih terus kemudian kamu pulang. Ya, peneliti itu kan never ending story, tidak ada cerita yang berakhir bagi seorang peneliti. Nggak ada matinya peneliti itu ya. Ditahan di depan, lewat belakang. Ditutup pintu, lewat jendela. Nah, saya pernah penelitian dilarang nggak boleh masuk, saya masuk tiba-tiba di dalam. Jadi begitu ya. Kan harus begitu peneliti. Jadi saya nggak mau tahu ketika menghadap saya nanti harus sudah peta administrasi kelurahan Jagalan. Karena penelitianmu levelnya makro, berarti peta administrasimu harus mikro ya, karena kamu mikro. Oke, terakhir. Ketertarikan dengan kesadaran. Coba tadi kau tayangkan. Nah itu, kesadaran dengan ketertarikan. Ada nggak saranmu yang berkaitan dengan dua konsep? Ini namanya kan konsep ya, kalau di metode ada konstruk dan konstru. Ini namanya konsep, bagian konstruk. Ada nggak saranmu yang berkaitan dengan kesadaran dan ketertarikan? Di dalam skripsimu ini, sesudah kamu teliti bla 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 dengan segala susah payah, kemudian kalau gitu saya bikin saran Pak Aris. Sarannya bla bla bla, ini berhubungan dengan kesadaran. Saran kedua ini berhubungan dengan ketertarikan. Ada nggak? Untuk saran dari Pak, saran dari saya mungkin untuk kesadaran nanti saya akan menambah
Sekarang belum ada tuh. Ya, belum. Kenapa kamu nggak tertarik untuk memberi saran tentang kesadaran dan ketertarikan? Padahal itu kan 2 poin penting dalam konsep membangun minat. Ya. Kenapa? Lupa aja. Untuk kesadaran sudah ada Bapak, tapi yang ketertarikan memang belum. Coba kalau gitu buka saranmu. Yang mana yang kesadaran, yang mana yang ketertarikan. Kesadaran yang Poin berapa? Yang poin kedua Bapak. Poin kedua tentang Keterbukaan terhadap teknologi digital. itu berkaitan dengan kesadaran. Yang mana yang kesadaran? Itu kan ada 3 poin tuh, 1, 2, 3. Kesadaran ada di poin berapa? Biar saya langsung cek. Yang kedua. Yang kedua itu kesadaran. Terus yang ketertarikan? Yang ketertarikan belum ada. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih Mas Jud. Silakan keluar, kami mau diskusi sebentar.